Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswa SMP. Di sini Pak Yan akan menjelaskan bagaimana cara membuat blogger dari awal, bikin menu, sampai dengan setting tema, hingga mengisi kontennya. Jadi silakan perhatikan dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Ya, syarat untuk membuat blogger yang pertama yaitu kalian harus memiliki akun Google. Ya, jadi syarat utamanya adalah akun Google. Nah, setelah kamu punya akun Google, silahkan kamu bisa kunjungi ya lewat mencari di blog atau lewat mencari di Google, tulis saja blogger.com. Nah, nanti kalau misalkan kalian itu sudah punya akun Google atau blog, nanti tulisannya sudah ada tampilan seperti ini. Tapi bagi yang masih awal, nanti kalian bisa tampilannya kurang lebih diminta untuk yang pertama kalian nulis judul ya. Di sini Pak Yan misalkan judulnya adalah blognya tentang materi atau blognya yaitu tentang mata pelajaran atau apa ya baiknya ya. Contohnya informasi, oh ya ini informasi seputar informasi materi di SMP, misalkan seperti ini aja. Terus biasanya diminta untuk menuliskan alamat blogspotnya atau alamat website nanti kalian. Nah, silakan kamu tulis sampai tulisan di bawah sini nanti tersedia. Misalkan ya, media informasi SMP. Kalau bisa tersedia kalian pilih simpan ya. Nanti setelah itu biasanya kalian diminta untuk yang namanya memasukkan nama pengguna, itu bebas ya. Nah, ini adalah tampilan website kalian yang pertama, khususnya ini di bagian admin ya ini namanya. Nah, kalau sudah sampai sini, kalian bisa lihat-lihat blog ini, klik lihat blog, untuk melihat ini adalah website kalian. Ya, jadi kalian tadi baru saja membuat website, di mana ini adalah tampilan awalnya. Nah, nanti kita akan bakal rubah sampai tampilannya sebagus mungkin, ya. Jadi enak untuk dilihat dan juga kalian apa namanya bisa dapat pengunjung banyak kalau serius untuk membuat konten di yang namanya blogger ini. Saya close. Ya, di sini langkah yang pertama, ya, saya akan jelaskan dulu menu-menunya. Ada menu postingan. Ya, di sini menu postingan tampilannya seperti Microsoft Word, ya. Di mana di sini ada editing fiturnya. Namun hal yang terpenting ada di bagian sini, yang namanya informasi, berita ataupun lainnya di internet itu harus ada yang namanya judul. Jadi kalau kalian bikin judul itu harus yang menarik. Ya, ini judul dan di sini ada lembar kerja. Ini silakan kalian bisa masukkan teks, gambar, video, suara dan lainnya sebagainya sebagai konten nanti kalian saat mengisi blog. Di bagian kanan ini ada label. Nah, label ini sangat penting karena akan digunakan sebagai pengelompok konten kalian. Ya, misalkan nanti kalian bikin menu beberapa, maka ini label fungsinya adalah untuk mengelompokkan menu. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut kalau sudah apa namanya saya mulai ngisi konten dan lain sebagainya. Ini sementara bisa di default dulu. Nanti kalian bisa cari informasi lanjutan ya. Oke, saya kembali dulu. Kalau kalian sudah masuk ke postingan dan klik dan tidak diposting, maka dia otomatis menjadi draft. Jadi file kalian kalau tiba-tiba pada saat mengisi itu mati laptopnya atau HP-nya, itu otomatis jadi draft. Jadi aman ya, tidak bakalan hilang. Saya hapus dulu. Yang kedua ada menu statistik, ini untuk melihat jumlah pengunjung, komentar, penghasilan, halaman. Nah, ini yang salah satunya penting. Jadi ada dua kemiripan antara halaman dan postingan. Kalau halaman itu biasanya sifatnya permanen ya. Jadi ada menu-menu permanen di mana yang itu jarang kalian rubah. Tapi kalau postingan itu sifatnya statistik ya. Jadi bisa berubah-ubah ya. Kalau kalian bikin postingan baru, postingan lama akan dibawa. Tapi kalau halaman itu cuma satu. Ya, jadi ya misalkan kalian posting tentang profil, tentang apa. Nah, ini tampilan yang tetap bahasanya, tidak berubah. Tata letak ini untuk mengatur nanti tampilan tema kalian. Ya, tapi sebelum ke tata letak nanti saya ajarkan dulu untuk milih tema.
Ya, ada menu tema, setelan. Ini kita apa namanya skip dulu aja. Karena yang terpenting di sini adalah bagaimana cara membuat blognya, mengisi konten hingga nanti publish ke internet. Oke, langkah yang pertama akan kita lakukan adalah kita ngedit temanya dulu supaya tampilannya lebih menarik sehingga tidak monoton seperti ini. Kalian pilih tema, ya. Nah, untuk sementara di sini saya ajarkan dulu tema yang sering digunakan supaya tampilannya lebih apa ya mudah dibaca. Itu ada di tema simple ya. Nah, kalian bisa lebih explore di sini. Misalkan saya pilih yang warna putih ya. Nah, kita pilih langsung terapkan. Oke. Nah, kalau sudah diterapkan di sini ada tulisan tema baru bisa diterapkan. Kalian bisa lihat blog ya. Karena di sini saya belum membuat informasi apapun. Di sini hanya terlihat judul dan di sini juga ada pintasan lain ya seperti pencarian dan lain sebagainya ya. Sebelah kanannya di sini ada yang kita sebut dengan sidebar, bawahnya ini ada footer dan ini headernya sementara adalah hanya judul saja. Di sini sudah ada menu yaitu menu beranda ya. Ini default biasanya. Ya. Oke, setelah kita milih tema, langkah selanjutnya adalah kita mau bikin konten ya supaya blogernya itu berisi. Nah, untuk siswa-siswi SMP 6 di sini Pak Yan sudah apa namanya menyusun untuk nanti kalian tugas akhir itu terdiri dari 3 jenis ya, 3 jenis atau 3 label ya, label jenis postingan ya. Ya, jenisnya apa saja? Yang pertama nanti postingan tentang materi yang kita sebut dengan menu pengetahuan. Yang kedua yaitu tentang keseharian kalian atau daily life ya. Life. Yang ketiga nanti kalian bikin tentang yang namanya tips and trick atau bebas ya. Di sini saya pakai tips and trick dulu aja. Nanti kalian boleh yang menu ketiga itu boleh bebas. Di mana ini kita gunakan sebagai nama label yang akan kita gunakan di bagian menu. Langsung saja caranya bagaimana? Ya cara pertama kalian harus bikin postingan dulu ya. Kita pilih postingan baru. Ya di sini misalkan saya sudah menyiapkan materi ya. Ini materinya saya ngasal dulu aja. Yang pertama tentang apa namanya informatika. Misalkan yang ini ada nih yang materi. Saya masukkan dulu aja. Ini tentang PKN misalnya. Nah, kita copy paste di sini judulnya ini dan beserta kontennya. Nah, Nana ini saya hanya sebagai contoh, tapi kalian nanti bisa tulis lengkap kontennya ya yang ada atau yang kamu sudah siapkan nantinya. Oke, di sini saya copy paste dulu untuk kontennya. Jadinya gambar pelajaran SD. Oh, ini masuknya ke sini. Oke. Ini kalau dari sini nggak mau, berarti kita masukkan ke Word dulu. Nah, di sini, ah, misalnya ini kontennya tentang mata pelajaran KN ya. Nah, seperti ini. Ini nanti kalian bisa lengkapi sampai akhir ya, bisa tambahkan gambar dan lain sebagainya. Ini saya hanya menyampaikan esensialnya untuk membuat menu ya. Ya, karena ini bagian dari yang namanya jenis postingan pengetahuan, maka kita tulis di sini labelnya adalah pengetahuan. Oke, seperti ini. Terus kamu langsung aplikasikan saja. Nah, di sini nanti akan muncul postingan ada labelnya pengetahuan. Artinya nanti kita akan kelompokkan dia di bagian menu pengetahuan. Ya. Yang kedua, ya kita bikin postingan dengan label sekarang yang kedua adalah daily life ya. Saya coba cari acak aja di internet.
story hari ini. Indonesia Daily story hari ini. Jadi kalian bikin sendiri ya sesuai dengan aktivitas kalian. Ya. Jadi nanti bisa kalian upload di sini ya. Aja. Jadi kami bentuk berita ya. Jadi misalkan maunya ini cerita tentang kamu aja lah. Ya, tentang kamu aja. Ini sementara Payan ngawur dulu aja, tapi yang jelas ini nanti sebagai dasar kamu nulis daily story-nya. Misalkan ini judulnya adalah kejadian unik hari ini. Hari ini. Nanti judulnya juga kamu sesuaikan ya. Nah, ini labelnya kamu tulis lagi daily mas. Kalau nanti kamu sudah pernah bikin label, nanti biasanya muncul nih. Jadi postingannya tinggal kamu klik aja untuk yang lain. Ini kita publish. Yang ketiga, dan sudah ada daily life adalah tips and trick. Masak nasi goreng. Hai. Oke. Tulis saja. Masak nasi goreng. Misalkan kayak gini boleh nih ya. Ini adalah tips and trick. Tulis ini. Ini nanti dilengkapi ya tetap ya. Kalian nulis secara lengkap. Oke. Minimal kita punya 3 ini ya. Jadi kita punya 3 jenis yang namanya postingan ya. Nah, kalau kamu sudah posting ini, otomatis nanti di website kamu akan muncul postingan tersebut ya. Nah, di sini nih ya. Di judul ini isinya. Di sini ada keterangannya, tidak ada komentar, dan labelnya juga muncul. Nah, karena kita mau bikin menu, ini kan baru header, menunya belum ada nih atau navigasinya. Nah, caranya bagaimana? Kamu pilih ke tata letak. Di tata letak, kamu bisa atur bagian atau tampilan yang kamu mau tambahkan atau kamu hilangkan. Nah, di sini saya mau menghilangkan adalah yang pertama bagian atas ya. Ini karena tidak perlu menurut saya. Navbarnya saya nonaktifkan. Ya, ini khusus di tema simple ya. Terus untuk menambahkan menu kalian pilih di seluruh kolom, pilih gadget. Nah, pilih yang daftar link. Nah, kamu kasih judul menu utama ya. Ini biarkan saja, terus tambahkan item baru. Yang pertama adalah menu pengetahuan. Nah, menu pengetahuan ini berisi tentang postingan dengan label pengetahuan. Untuk URL-nya, caranya kamu pilih yang labelnya di sini. Kamu klik, copy paste yang paling atas. Ya, pastein ke sini. Nah, otomatis kalau kita pilih menu pengetahuan, dia akan masuk ke sini. Yang kedua, menunya adalah tentang daily life ya, daily life. Sama caranya, bagian sini kamu bisa kembali lagi, pilih yang daily life tadi mana. Nah ini, oke, kamu copy paste untuk ini. Nah kesini. Sudah, satu lagi yaitu tentang tips and trick ya. Kembali tips and trick. Mana tips and trick? Nah ini. Kamu copy paste linknya, pastein ke sini. Nah, tips and trick. Oke, kamu simpan lagi. Nah, otomatis nanti akan muncul di bagian website kamu menunya ya.
Pengetahuan, nanti dia akan muncul hanya pengetahuan aja, daily life aja, tips and trick dan tips and trick saja. Nah, nah, namun di sini kita belum punya menu utama atau menu beranda dan juga profil. Nah, silakan kamu bisa edit lagi, ini editable ya. Tambahkan menu. Yang pertama adalah beranda. Beranda ini sebagai menu utama, alamat website kamu yang kamu copy. Ya, ini pastekan. Nah, TTPS-nya pastikan cuma satu ya, nggak boleh double. Nah, ini kita bisa naikkan ke atas ya, beranda itu menu yang paling utama. Dinaikkan ke atas seperti ini. Tambah satu lagi nanti adalah profile. Nah, profile itu berisi informasi pribadi kamu, tapi yang jangan terlalu private ya. Hanya memasukkan nama, nomor absen, asal sekolah, dan foto terbaik kamu. Nah, caranya bagaimana? Untuk membuat profil ini kita tidak bikin dari postingan, tapi dari halaman. Pilih halaman dulu, ya. Kamu pilih halaman baru, tulis judulnya adalah profil. Nah, di sini kamu tulis nama, ini fontnya misalkan bisa kamu ubah ya. Pada ini miliknya Pak Ian. Daryanto, nomor absen. Di sini Pak Ian bukan siswa, tapi saya tulis NIP misalkan ya. Ian, ya, asal sekolah atau tempat bekerja misalkan ya. Kalau saya, MP, N6, salah 3. Nah, kasih foto terbaik. Ya, silakan kalau bisa edit sendiri. Ya, bentuknya mau seperti apa. Nanti saya barangkali ada foto, saya upload dari komputer, kita cari dulu. Ya, ada foto enggak di sini? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, di sini seperti ini. Nanti fotonya foto kamu ya, pastikan ya. Ini hanya contoh saja, boleh seperti ini. Kamu publish, ya. Ya, kalau sudah, kamu bisa lihat. Nah, ini kamu copy, pastekan di bagian tata letak untuk ngedit menu di bagian profilnya. Ya, jadi alamat profil kamu yang tadi yang telah kita buat, copy paste ya. Terus kamu letakkan di bagian tambahkan item baru, tulis profil. Ini sebagai menu profil, alamatnya ini kamu hapus dan pastekan di sini. Ya. Oke, kalau sudah kamu pilih simpan lagi. Ya. Atau update hasilnya seperti ini. Ya. Jadi sudah ada 5 menu. Nah, untuk tugas kalian, nanti setiap profilnya atau setiap profil menunya ini berisi 3 postingan ya, pengetahuan, daily life, dan tip and trick berisi 3. Untuk profil, kurang lebih nanti kalian sesuaikan dengan kemauan dari yang sudah bayar. Oke, itu tutorial singkatnya. Nanti ada satu tutorial lagi untuk misalkan kalian ingin belajar lanjut tentang Blogspot setelah ini ya. Jadi mulai dari ganti tema, download dari Buyabit dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari Pak Ian. Pak Ian akhiri, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung japri ke Pak Ian atau bisa di kolom komentar di bagian kolom komentar YouTube. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.